Hai, perkenalkan nama saya Saskia Maria Meva Ardisti, kelas 10 Farmasi 1, nomor absen 30. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Setelah runtuhnya Kerajaan Singasari, berdirilah Kerajaan Majapahit antara abad ke-14 sampai ke-15 Masehi yang sudah direncanakan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya membuka hutan di wilayah yang disebut dalam kitab Pararaton sebagai hutannya orang Trik. Desa itu dinamakan Majapahit. Kalian tahu nggak kenapa desa itu dinamakan Majapahit? Karena di sana terdapat buah maja yang memiliki rasa pahit. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang pernah mendukung perjuangannya dalam mendirikan Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya, Jayanegara, yang dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Kondisi itulah yang menyebabkan pembantu-pembantu melakukan pemberontakan. Di antaranya yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti. Pada waktu itu, Gajah Mada membuat strategi dan berhasil mengalahkan pasukan Kuti. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan pada tahun 1319 sampai tahun 1330 dan sebagai Patih Kediri pada tahun 1322 sampai tahun 1330. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani adalah pembentuk kemegahan kerajaan. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. Pada masa itu adalah puncak kejayaan. Hayam Wuruk disebut Raja Sana Negara. Ia memerintah dari tahun 1350 sampai pada tahun 1389. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari kegigihan Gajah Mada. Sumpah Palapa ternyata benar-benar dilaksanakan. Bunyi Sumpah Palapa tersebut yaitu lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Purah, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Arti Sumpah Pemuda tersebut dalam bahasa Indonesia yaitu jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Berkat kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kehidupan politik dan stabilitas nasional Majapahit terjamin. Dikarenakan kekuatan tentara Majapahit dan angkatan lainnya sehingga semua perairan nasional dapat diawasi. Pada masa Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Bidang seni bangunan juga berkembang. Banyak bangunan candi yang telah dibuat. Misalnya Candi Penataran dan Sawentar di Blitar, Candi Tigawangi dan Surawang di Pare Kediri, serta Candi Tikus di Trowulan. Namun pada akhirnya Majapahit mengalami keruntuhan. Keruntuhan Majapahit disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian besar keluarga raja setelah turunnya Hayam Wuruk. Perang Paregek melemahkan unsur-unsur kejayaan Majapahit.
Sekian cerita tentang sejarah Kerajaan Majapahit dari saya. Terima kasih.